Halo teman-teman, balik lagi bersama kami di horor ya. Kali ini saya akan bercerita tentang teror Naipah ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Semoga channel saya kedepannya lebih baik. Oke, langsung disimak. Seminggu terakhir ini aku mengalami mimpi berulang yang selalu membingungkanku setiap pukul 3 pagi. Mimpi yang awalnya terlihat biasa saja, namun lambat laun berubah menjadi menyeramkan. Mimpi apa emangnya? Tanya ibu sesaat setelah sholat subuh. Mimpi tentang rumah pertama dulu bu, rumah yang merupakan tempat aku dilahirkan. Kayak gimana mimpinya? Tanya ibu lagi. Aku berdiri, ucapku mulai bercerita. Mimpi itu selalu diawali dengan aku yang berdiri di sebuah gang yang sangat ku kenal menuju rumah pertama. Kemudian aku berjalan perlahan masuk ke dalam gang. Dari kejauhan terlihat ada kain putih yang bergeletak di tengah gang. Semakin mendekat, semakin terlihat jelas. Kain itu menutupi sesuatu yang berbentuk seperti manusia. Langkahku terhenti saat memastikan kalau itu memang benar-benar jenazah manusia. Pemandangan semakin mengerikan ketika kulihat jauh di depan. Ternyata bukan hanya satu, tapi ada banyak jenazah bergelimpangan, lengkap dengan kain putih yang menutupinya. Pertanda apa ya bu? Tanyaku. Ya ibu juga nggak tahu, dan balas ibu. Mungkin ada yang kangen di sana, sambung ibu. Siapa ya? Coba kamu ingat-ingat lagi siapa? Seingatku ada yang berdiri di samping rumah, badannya bungkuk dan pakai tongkat. Masa sih dia bu? Kan itu udah 20 tahun yang lalu. Ya bisa jadi. Ibu, masa dikangenin dia? Kenapa nggak coba dibikin cerita aja? Siapa tahu nanti nggak mimpi aneh-aneh lagi. Aku nggak ingat semuanya. Nanti ibu bantu. Terus kalau dia datang gimana bu? Udah gede, masa takut sih? Aku pun kembali ke kamar, membuka laci lemari, lalu mengambil sebuah album foto yang berisi foto-foto di rumah pertama. Bukan rumahnya yang ingin kulihat, melainkan lingkungan serta orang-orang yang tinggal di sana. Sebuah lingkungan yang terbaik yang pernah kutinggali. Aku bangkit, duduk di kursi yang menghadap laptop, mulai menulis cerita ini. Sebuah cerita yang terjadi di tahun 1995. Namaku Dani. Kisah ini berawal saat aku baru menginjak umur 7 tahun. Ibu sering bilang dari umurku 1 tahun agak sulit diajak kemana-mana. Setiap kali diajak keluar, lebih sering menangis dan mengamuk. Kebiasaan itu akhirnya bisa hilang semenjak aku masuk taman kanak-kanak atau TK. Pada saat itulah aku menjadi lebih sering bermain di luar rumah bersama kedua sahabatku, Fahrul dan Indra. Mereka berdua tinggal di samping kanan dan kiri rumahku. Awalnya keseharianku normal-normal saja, sampai teror itu datang. Teror yang menghantui satu kampung, sebuah teror yang menyeramkan dari sosok bernama Naipeh. Siapa Naipeh? Naipeh seorang nenek yang tinggal sendiri di gubuk kayu, tidak jauh dari rumahku. Tempatnya di samping lapangan belakang rumah. Ukuran biliknya tidak terlalu besar, hanya cukup untuk sebuah tempat tidur, meja kecil, lemari kayu, dan area dapur tanpa adanya kamar mandi. Pak RT, kakeknya Indra yang tinggal di samping rumahku, memberikan akses kamar mandi pada Naipeh dengan selalu membuka pintu belakangnya agar Naipeh bisa masuk kapanpun. Sedangkan untuk keperluan mencuci pakaian, ia harus berjalan agak jauh ke belakang rumahnya menuju sebuah sumur. Setiap warga yang mampu ditawari untuk membantu kebutuhan sehari-hari Naipeh, terutama bahan pokok atau makanan. Biasanya akan digilir. Misal minggu ini giliran keluarga Pak RT, minggu berikutnya giliran keluargaku, dan seterusnya.
Sedangkan untuk kebutuhan air bersih, warga menyediakan beberapa kendi besar di dekat rumah Nek Ipe. Akhirnya diambil dari kamar mandiku karena posisinya lebih dekat di sana. Aku, Indra, dan Fahrul sering bermain kelereng di peta umpet di lapangan rumah Nek Ipe hingga menjelang maghrib. Terkadang Nek Ipe memperhatikan kami yang sedang bermain, duduk di kursi teras rumahnya. Raut wajahnya terlihat senang setiap kali melihat kami bermain. Jika sudah menjelang maghrib, ia akan meringatkan kami untuk segera pulang. Oh iya, ada kebiasaan EP yang paling kami suka, yaitu sering bercerita, mulai dari cerita zaman penjajahan, dongeng, horor, dan pelajaran hidup. Sore itu kami melihat Nek Ipe sedang duduk di teras, sontak kami menghampirinya. "Nek, aku pengen cerita," pinta Indra. "Mau cerita apa, Nak?" tanya Nek Ipe. Cerita hantu aja, Nek," sahut Farul. "Jangan udah mau maghrib malah cerita begituan," tolakku. "Ya, si Dani dari dulu emang penakut," ledek Indra. "Ya sudah, terserah nenek mau cerita apa," balasku pasrah daripada menjadi bahan ledekan. Nek Ipeh mulai cerita. Dulu ia masih muda, kampung ini masih banyak kebun dan pepohonan. Tidak seperti sekarang yang sudah didominasi oleh bangunan rumah. Ada satu sosok yang sering muncul, sosok menyeramkan bersembunyi di balik pepohonan. Namanya Ewek Gombel, ucap Nek Ipeh. Ia sudah berapa kali bertemu dengan sosok itu. Wewe Gombel, Fahrul terkejut mendengarnya. Iya, wanita bertubuh besar yang dipenuhi borok dan bau sekali. Sayapnya sudah besar seperti kalong. Wah, kayak Batman dong, Nek, potong Fahrul. Diem Rul, sahut salah satu teman yang lain. Wajahnya sangat menakutkan, matanya merah. Ada taring panjang di mulutnya. Rambutnya juga gimbal. Yang paling khas itu payudaranya besar sampai menyentuh tanah. Nek Ipeh ikut gelak tawa kami. Kalian jangan ketawa, Dewi Gombel itu suka sama anak-anak seperti kalian. Biasanya dia nyari anak yang main sendirian habis maghrib. Nanti bakal dibawa ke tempatnya. Dibawa kemana, Nek? Tanyaku. Dibawa ke alam lain. Nanti kalian disembunyikan di balik sayapnya. Di sana kalian juga bakal dikasih makan enak biar betah, balas Nek Ipeh. Makanan enak? Kelihatan seperti nasi, mie, atau makanan kesukaan kalian. Tapi sebenarnya itu belatung, cacing makanan, atau sisa sampah. Ih, cici, udah Nek, ceritanya serem, teriakku. Iya, sebentar lagi juga maghrib, mending kalian pulang daripada diculik Wewe Gombel, ucap Nek Ipeh menakuti kami. Sebagian anak sudah berlari pulang ke rumah, menyisakan aku, Fahrul, dan Indra. Sebelumnya melangkah pulang, Indra mengajukan pertanyaan. Anak nenek dibawa Wewe Gombel ya? Kalau begitu, kenapa bilang begitu? Suara Nek Ipeh menggigil. Soalnya anak nenek gak ada, gak pernah kelihatan, ucap Indra sambil cengengesan. Indra tidak menyadari bahwa ucapan itu melukai hati Nenek Ipah. Wajahnya berubah seperti orang menahan amarah. Senyumnya pun mendadak hilang. Pulang sana, udah mau maghrib. Nek Ipeh berdiri dan berjalan masuk ke rumah. Suara bantengan pintu sudah jelas menandakan kalau dia marah. Nah lo Indra, Nek Ipeh marah, ledek Fahrul. Iya, kenapa bilang begitu sih Indra? Timpalku. Bercanda doang, malah marah. Ya sudah, balik yuk. Nek Ipah juga udah masuk ke rumah, balas Indra. Kami pun akhirnya pulang. Saya melihat untuk masuk melalui pintu belakang dekat kamar mandi. Dari gang dekat lapangan, hanya tinggal melompat pagar sampai samping kamar mandi. Saat masuk ke dalam rumah, kulihat ibu sedang masak makan malam. Bu, Nek Ipah itu punya anak, tanyaku seraya menghampirinya. Tanya ke Abah aja sana, ibu lagi masak, balas ibu. Abah di mana, Bu? Gudang.
Aku berjalan di depan rumah menuju gudang. Abah sedang mengerami beberapa kulit domba yang baru saja datang. Abah, Nek Ipa itu punya anak. Aku melempar pertanyaan sama. Kenapa emangnya, Dek? Tadi kan lagi denger Nek Ipa cerita. Si Indra malah bilang anak Nek Ipa dibawa gombel. Soalnya nggak pernah kelihatan. Terus Nek Ipa marah. Nggak boleh ngomong gitu. Besok bilang ke Indra suruh minta maaf. Jadi anak Nek Ipa beneran dibawa gombel? Tanya aku lagi. Kamu juga sama aja. Anak Ipa masih hidup kok. Balas Abah. Terus kemana? Kok nggak ada pernah di rumah? Orangnya kerja di luar pulau, biasanya 2 atau 3 bulan sekali datang. Cuma kayaknya udah hampir 5 bulan ini masih belum kelihatan. Oh begitu. Iya, makanya jangan bahas anaknya, kasihan, mungkin Lepa lagi kangen. Iya Pak, balasku seraya ke dalam masuk rumah dan masuk ke kamar. Oke ya, itu tadi cerita dari teror Neipah ya. Sebelum cerita aku akhiri, alangkah baiknya tekan tombol subscribe dan komen. Semoga cerita aku ke depannya lebih baik. Oke, buat kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.